Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari yang bakal ngejelasin mengenai materi epidemiologi. Slide pertama itu ada pengertian epidemiologi. Jadi epidemiologi berkenaan dengan distribusi dalam tempat dan prevalensi atau terjadinya suatu penyakit yang dipengaruhi oleh lingkungan alam atau lingkungan yang diciptakan manusia dan tingkah laku manusia. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya epidemiologi itu eh, tentang di ruang lingkup itu atau di suatu tempat itu uh, ada penyebaran penyakit apa atau terjadinya suatu penyakit itu terjadi karena lingkungan alam itu atau justru uh, lingkungan yang diciptakan manusia atau yang bisa disebut dari tingkah laku manusia tersebut. Jadi epidemiologi itu mengenai di suatu wilayah itu ada penyakit. Nah, penyakitnya itu karena alam atau karena manusia gitu. Kemudian kalau kata ahli Sosiologi Clausen memandang tugas para ahli epidemiologi sebagai membuat korelasi dalam hal insiden penyakit untuk menetapkan petunjuk mengenai pola-pola penyebab penyakit yang kompleks tentang kemungkinan dalam pengawasan penyakit. Jadi maksudnya di sini tuh kata Clausen kalau misalnya seorang epidemiolog itu ngebuat korelasi atau hubungan uh, dari berbagai dari penyakit-penyakit ini untuk dapat petunjuk mengenai pola penyebab penyakitnya. Jadi kayak misal ada suatu penyakit nih, misal DBD, ditarik kemungkinan atau sebuah hipotesis gitu tentang ini penyakitnya terjadi karena apa. Nah, kalau misalnya mereka kayak udah nemu petunjuknya, barulah di situ pola-pola penyebab penyakit mulai dirujuk. Maksudnya udah mulai mengerucut gitu pola-pola penyebab penyakitnya untuk dicari tahu. Terus ketika pola-pola penyebab penyakitnya sudah diketahui, maka seorang epidemiolog akan melakukan pengawasan terhadap seseorang yang mengidap penyakit tersebut. Gitu. Jadi ngerumusin hipotesis penyakit itu terjadi karena apa, kemudian setelah udah ketemu nentuin pola penyebab penyakitnya itu terjadi karena apa, dan yang terakhir kalau misal pola penyebab penyakitnya itu udah ketemu, barulah seorang epidemiolog itu ngelakuin pengawasan terhadap seseorang yang sakit ini. Kemudian epidemiologi itu berorientasi dalam usaha untuk mencapai tujuan, yaitu meningkatkan derajat kesehatan, mengurangi timbulnya ancaman kesehatan. Kemudian ini ada misteri guru, ini kita waktu itu udah pernah baca juga. Jadi di sini saya skip. Kemudian di sini ada HIV atau AIDS. HIV merupakan virus yang menyebabkan terjadinya AIDS. Disebabkan karena perilaku seksual yang tidak baik seperti melakukan seks dengan pasangan berbeda. Jadi yang seperti yang kita tahu HIV itu kan terjadi karena kalau misal kita ngelakuin seks tapi uh, pasangan kita ganti-ganti gitu kan. Nah, tapi ternyata dari yang saya baca HIV AIDS ini juga bisa terjadi kalau misalnya ada suatu pasangan yang ngelakuin seks dengan hal yang tidak semestinya. Jadi kan uh, setiap orang itu punya fantasi seksnya masing-masing. Misalnya ada berbagai banyak gaya seks kan ya seperti kita tahu. Cuma dari yang saya baca kalau misalnya ngelakuin seks itu kan kayak ada dari seks oral ataupun anal. Jadi meskipun katanya itu nggak bikin HIV AIDS ini, tapi itu bisa jadi kemungkinan juga bisa jadi salah satu penyebab HIV AIDS itu karena kan kita nggak tahu tuh uh, apa namanya bagian-bagian tubuh kita itu lagi ngalamin luka atau enggak dan uh, bisa aja kayak cairan-cairan yang masuk ke luka itu kayak ada bakterinya yang akhirnya bikin kita tuh bisa kena penyakit HIV atau AIDS ini gitu. Nah, terus dari yang saya baca kalau misalnya HIV AIDS ini tuh juga bisa terjadi kalau misalnya manusia ngelakuin seks dengan hewan atau yang biasa disebut dengan bestiality. Jadi kayak punya ketertarikan gitu sama hewan manusianya tuh. Jadi ngelakuin seks gitu. Kan gimana ya kalau misalnya manusia ngelakuin seks sama hewan? Berarti itu uh, melalui anal kan. Nah, di situ kan tempat
kotoran-kotoran hewannya ya. Misal misal ada orang ngelakuin seks dengan hewan itu, terus kayak kan jorok itu kan tempat keluarnya kotoran-kotoran si hewan itu. Nah, akhirnya kalau misalnya dan itu pun kayak gimana bilangnya, hewan itu belum tentu punya selaput seperti yang ada, maaf ya kalau bilang kayak gini, misal kayak di dalam vagina, vagina itu kan ada selaput-selaput lainnya. Nah, hewan itu belum tentu punya selaput-selaput itu, sehingga ketika misalnya ada manusia yang ngelakuin seks sama hewan dan selaput yang harusnya ada di manusia tapi nggak ada di hewan itu, bikin yang manusia ini jadi luka gitu dan akhirnya bakteri-bakteri dari lubang dubur si hewan ini bisa ngenain lukanya si manusia ini dan akhirnya eh, jadi kayak kena bakteri terus terinfeksi dan bisa aja itu menimbulkan HIV, AIDS, semoga bisa dipahami. Kemudian ada eh, gondok di Desa Amburidi. Gondok di Desa Amburidi ini, Desa Amburidi itu ada di Kabupaten Karo. Jadi di sana tuh saya nemu kasus ini karena mama saya bilang kalau misalnya ada dulu itu di Karo ada penyakit gondok yang akhirnya bikin karena saking banyaknya orang yang kena penyakit gondok di daerah itu jadi itu kayak jadi standar kecantikan bagi mereka. Nah, umumnya gondok itu disebabkan karena kurangnya yodium, konsumsi garam kurangnya yodium atau kekurangan garam ataupun konsumsi garam yang berlebih. Kemudian dari buku yang saya baca, cuma ini beda konteks ya, beda kebudayaan. Yang buku yang saya baca ini mengenai uh, kebudayaan di Jawa. Di Jawa itu kan ada tradisi selamatan. Bukunya itu buku epidemiologi dan antropologi. Sebentar. Bukunya itu ini, epidemiologi dan antropologi, karya Bahuri Lapau dan kawan-kawan. Jadi di buku ini bilang kalau misalnya eh, gondok itu rentan terjadi pada perempuan. Ini beda kebudayaan ya. Ini kan gondok di Desa Ambridi ini Karo. Nah, yang saya kasih contoh lain ini di Jawa. Jadi karena di Jawa itu ada tradisi selamatan, di buku ini bilang kalau misalnya eh, karena tradisi selamatan ini kan di sini dijelasin kalau misalnya tuh ketika tradisi itu ketika selamatan itu lagi dijalanin katanya tuh eh, laki-laki yang makan duluan. Jadi si perempuan ini dapat cuma dapat makanan sisa dari si laki-laki yang mana misal kayak sayurnya tuh lauknya tuh ikan. Terus karena ikannya udah habis, paling cuma kayak dapat kriuk-kriuknya aja gitu kan. Nah, misalnya contohnya misal aja kayak gitu. Nah, oleh karena itu kata di buku ini gondok itu bisa juga terjadi karena budaya budaya selamatan di Jawa itu katanya jadi pemicu penyakit gondok gitu. Karena itu tadi si karena yang didahuluin kan si yang lelaki dulu kan buat makan di acara itu sehingga si perempuannya ini eh, dapat makanan sisa yang akhirnya itu sama aja kan dibilang jadi kayak kekurangan gizi gitu. Semoga ngerti juga. Kemudian ada kasus lepra di Karo. Lepra di Karo ini merebaknya wabah lepra diyakini karena ada beberapa pendapat atau sudut pandang kayak tentang penyebaran lepra di Karo tuh awal mulanya karena apa gitu. Cuma ini dari buku yang saya baca katanya itu cuma sampai sekarang tuh belum tahu itu katanya awal mulanya itu karena siapa gitu. Di sini ada dibilang merebaknya wabah lepra diyakini karena datangnya orang India ke Nusantara di abad keempat dan abad kelima. Kemudian diyakini kalau misalnya orang Cina yang meyakini kalau misalnya orang Cina yang didatangin sama kolonial itu udah terkena penyakit lepra. Terus ada yang bilang juga kalau misalnya ekspansi perkebunan berlangsung dominan terjadi karena penyakit kulit
karena kehidupan seks gitu di sana. Ketika ekspansi perkebunan itu kayak ya banyak pekerja-pekerja yang banyak lakuin seks sehingga kayak misal terjadi lepra gitu. Nah, tapi dari semua eh, hipotesis lah, hipotesis ini tuh katanya dari yang saya baca tuh sampai sekarang belum tahu karena apa. Tapi yang jelas di sini ada pola hidup masyarakat Karo. Dari yang saya baca, mereka itu ngelakuin buang air besarnya itu sembarangan karena mereka nggak punya jamban sama sekali di dalam rumahnya. Jadi mereka BAB tuh misal di depan rumah nih, depan teras, kayak gali tanah terus BAB di situ gitu. Nah itu kan kalau gali tanah cuma buat BAB kan nggak mungkin dong kita gali dalam banget. Dan kalau misal turun hujan ya udah, terus itu kan jadi melebur sama tanah dan akhirnya eh, kotoran-kotoran itu kotoran dari apa sih bakteri dari kotoran itu keluar yang akhirnya ya bisa aja itu mempengaruhi kesehatan masyarakat di Karo. Kemudian kebiasaan minum air dan makanan mentah. Kata mereka sih itu enak gitu. Kayak minum air mentah di bambu gitu, terus makan apa ya kemarin makan daging tapi kayak masih ada darah apa dicocol darah gitu. Terus gizi mereka kurang sehingga imunitas tubuh mereka tidak terjaga. Jadi kayak gimana ya makannya kurang gizi gitu misal kayak makan ikan asin melulu atau misalnya makan ulet sagu karena dulu orang Karo makannya kidu gitu. Jadi lepra di Karo ini sebenarnya kebanyakan terjadi karena pola hidup masyarakat Karo. Katanya sih di buku itu dari yang saya tarik kesimpulan sih lebih tepatnya saya tarik kesimpulan kalau misalnya di buku itu ngejelasin eh, masyarakat Karo yang terkena di sana itu kayak pola hidupnya jorok-jorok dan ketika wabah lepra ini menyebar orang-orang di Karo tuh kayak pada apa namanya pada takut buat tertular gitu. Sehingga akhirnya makanya kan yang kena lepra itu diasingkan dari keluarganya. Jadi misal di hutan dibikin pondok untuk keluarga yang kena penyakit lepra, tapi ada satu halaman, di salah satu halaman itu nyeritain kalau misalnya ketika jadi mereka itu keluarga, suami, istri, dan punya anak juga. Dan istrinya itu waktu itu terkena lepra. Dan didirikanlah pondok di hutan dan istrinya tinggal di sana. Di malam hari, si suaminya ini ke hutan itu buat ngebakar pondok itu karena takut tertular lepra. Seperti itu. Kemudian itu ada demam keong. Demam keong itu terjadi di Sulawesi Tengah, tepatnya itu di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Jadi eh, kenapa bisa jadi yang biasanya kena penyakit demam keong itu adalah petani. Karena petani lebih sering kontak langsung sama tempat yang banyak keongnya gitu. Nah, biasanya ini terjadi kebanyakan terjadi di Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Kemudian kenapa bisa banyak petani yang lebih kena? Karena kan petani rata-rata ya, kok rata-rata sih? Petani kan kerjanya di sawah. Nah, kebiasaan petani ini tidak menggunakan pelindung kayak sepatu boot buat ke sawah itu atau alas kaki ketika melintasi dalam air. Jadi demam keong itu, keongnya itu keong oncomelania, dia tuh keongnya kecil-kecil. Keongnya tuh kayak gini. Keongnya kecil-kecil. Nah, keongnya itu eh, ditumpangi parasit. Parasitnya itu si cacing ini nanti. Nah, jadi eh, ketika melintasi itu dan di situ kan keong-keongnya pasti ada dan ini keongnya termasuk golongan kecil kan nggak terlihat sama sekali. Nah itu bisa menginfeksi si petani itu karena dia tidak menggunakan alas kaki apapun. Kemudian lahan yang tidak diolah kayak udah lama gitu jadi kan suka banyak keong-keongnya gitu. Nah terjadinya demam keong ini karena cacing Scytosoma japonicum keluar dari tinja penderita telur menetas, kemudian telur itu ketika cacing itu keluar,
Dia menetaskan sebuah telur di dalam air sehingga menjadi mirasidium yang menembus keong. Mirasidium berkembang menjadi sporokista sehingga akhirnya jadi serkaria. Jadi di sini kan dari yang pemahaman saya, kalau misalnya di sawah itu kan nggak ada yang namanya WC. Nah, kalau misalnya nggak ada yang namanya WC, berarti ketika petani kebelet untuk BAB, berarti dia mau nggak mau harus gali tanah di wilayah persawahan sisa-sisanya itu. Digali tanah, ya itu belum tentu dalam banget kan ya, dan juga cuma buat BAB doang. Nah, ketika ditutup lagi, kemudian hujan datang, otomatis uh, tinja itu melebur bersama tanah dan akhirnya bakteri-bakterinya itu nggak tahu kenapa, entah bagaimana, pokoknya ya intinya kayak gitu. Kemudian ya itu makanya cacing-cacing skitosoma itu keluar dari tinja itu dan akhirnya telurnya menetas dalam air menjadi mirasidium yang menembus keong. Jadi kayak ini tuh cacingnya cacing parasit numpang hidup di keong. Kemudian mirasidium berkembang jadi sporokista dan akhirnya jadi serkaria. Jadi serkaria ini yang nembus pori-pori kulitnya petani itu. Seperti gambar yang ada di sini. Kemudian yang kedua itu ada Frambusia. Frambusia di Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini terjadinya tuh ada di Desa Maliha di Nusa Tenggara Timur. Nah, ini tuh terjadi karena seperti yang kita tahu di Nusa Tenggara Timur tuh uh, kering, daerah yang kering. Jadi mereka otomatis bisa aja kekurangan air bersih. Seperti kasus ini, sumber air yang digunakan masyarakat bersumber dari sungai atau kali yang tidak bersih. Karena kan nggak ada sumber air bersih, kurang gitu kan. Nah, mau nggak mau masyarakat harus tetap melakukan aktivitasnya ya, mau nggak mau ya harus pakai air yang ada aja. Kemudian perilaku menjaga kebersihan diri yang masih sangat kurang. Jadi kayak misalnya, bukan misalnya sih, emang ada kasusnya katanya nggak mandi beberapa hari gitu. Sehingga kan keringatnya tuh ngendap di kulit kita aja yang bisa akhirnya timbul penyakit ini namanya itu Frambusia. Nah, penularannya itu terjadi misal kita papasan sama orang penyakit Frambusia. Misal orang yang kena Frambusia itu ada lukanya kayak yang digambar ini dan ini ada nanah atau cairan-cairan yang keluar. Terus kita lagi luka di tangan, terus nggak sengaja nyenggol mereka yang ada luka Frambusia dan nanah-nanah itu lagi keluar. Nah, itu otomatis kita bisa saja terinfeksi dari bakteri yang ada di Frambusia tersebut. Saya mohon maaf kalau misal presentasi saya ada yang kurang atau ada yang teman-teman kurang paham. Punya itu tadi epidemiologi dan antropologi, bacanya di IPUSNAS. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.